Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rora Ifasa Dewatri dengan NIM 20051204059 dari kelas TI 2020A, jurusan Teknik Informatika, Fakultas Teknik Universitas Negeri Surabaya. Nah, di sini saya akan melakukan simulasi jaringan komputer dengan studi kasus jaringan di perusahaan pelayaran yang bernama PT Surya Bintang Timur. Baiklah, akan saya buka aplikasi Cisco Packet Tracer-nya. Nah, kita tunggu aplikasinya sampai terbuka. Kita akan melakukan simulasi di aplikasi Cisco Packet Tracer ini. Tampilan awalnya seperti ini. Kita tutup sebentar. Akan saya jelaskan sedikit tentang PT Surya Bintang Timur, perusahaan pelayaran, yaitu berdiri sejak tahun 1997 dengan bergerak dalam bidang jasa angkatan laut, internasional, dan ASEAN. Dengan didukung para staf karyawan profesional dan handal, perusahaan ini berkantor pusat di Surabaya dan memiliki kantor cabang di kota-kota lain, yaitu Makassar, Parepare, Nunukan, Ternate, Ambon, dan Malili. Saat ini, perusahaan ini memiliki 5 armada kapal antara 1.800 DWT hingga 4.000 DWT. Kantor yang berpusat di kota Surabaya ini memiliki 3 tingkat, yang dimana lantai dasar atau tingkat pertama adalah tempat resepsionis. Kemudian di tingkat kedua merupakan tempat semua pegawai dan staf. Dan yang terakhir di tingkat ketiga adalah ruangan direktur utama. Nah, di lantai 2 inilah tempat semua jaringan beroperasi. Dalam ruangan di lantai 2 terpisah menjadi 2 bagian, dengan bagian depan merupakan ruangan wakil direktur dan ruangan sebelahnya adalah ruangan semua pegawai. Semua data atau laporan dari pegawai akan langsung dikirimkan ke wakil direktur. Dalam ruangan ini, PC yang tersedia sejumlah 6, dengan 5 PC yang berada di ruangan staf dan 1 yang sebagai utama dipakai oleh wakil direktur. Nah, kebutuhan jaringannya, ketika pegawai atau staf akan melakukan pengiriman file, mereka akan mengonfirmasi kepada wakil direktur jika tidak tersambung. Nah, kemudian mereka akan mengirim jika konfirmasi dengan PC dari wakil direktur itu sudah tersambung. Nah, dengan demikian, pada jaringan perusahaan ini saya rasa memerlukan layanan FTP kepada setiap PC yang terhubung pada switch akan lebih efisien. Karena dengan FTP ini, file yang dikirimkan bisa juga dalam jumlah besar, bahkan bisa lebih besar daripada melalui email. Kita akan masuk ke skenario percobaan. Nah, dalam percobaan ini saya akan mensimulasikan dan mengemulasikan jaringan komputer di PT Surya Bintang Timur dengan menggunakan 2 router, 2 switch, 2 server, serta 6 PC pada satu ruangan di lantai 2. Jadi gambarnya seperti ini. Baiklah, langsung saja kita mulai di aplikasi Cisco Packet Tracer-nya. Nah, kita mulai karena saya sudah membuat skemanya sebelumnya. Jadi di sini saya open saja untuk sedikit mempersingkat waktu ya. Jadi skemanya seperti ini, seperti gambar ini ya. Di sini sudah ada note-note juga untuk isi dari IP-IP yang harus dikonfigurasi di sini. Nah, untuk antar router ini saya menggunakan routing statik. Nah, di sini saya isi networknya, max-nya dengan next hop-nya, yaitu melalui router 2. Karena saya pikir karena di sini hanya ada 2 router, jadi saya pakai routing statik saja. Jika routernya itu ada banyak ya, misal 3 atau 4, kita bisa menggunakan routing dinamik saja, menggunakan RIP tadi ya di bawah sini, RIP routing, agar bisa otomatis. Jadi harus kita tentukan jika mengirim data atau apa itu harus melewati mana. Jika ada di sini router 3 ya, itu lebih otomatis. Tapi karena 2, jadi saya menggunakan routing statik. Nah, ini sudah hijau semua, jadi skema ini sudah siap untuk digunakan. Kita langsung saja ke angka percobaan. Mari
kita buka lagi, kita bacakan dulu. Nah, ini ada keterangannya sedikit bahwa dalam skema di atas terlihat bahwa 5 PC yang nantinya akan digunakan untuk para pegawai atau staff di bagian masing-masing akan dihubungkan dengan switch dalam satu ruangan. Jadi satu ruangan ini satu switch, satu ruangan ini satu switch. Kemudian 5 PC pegawai dan PC utama di lain ruang terhubung dengan sebuah router. Nah, dalam kasus ini saya menambahkan 2 server sebagai perantara antara pegawai ke wakil direktur, yaitu DNS server yang berfungsi untuk menerjemahkan domain ke dalam IP address yang diketahui oleh komputer, dan FTP dan mail server guna untuk menyimpan semua data atau file, di mana yang berukuran kecil sampai yang berukuran besar sekalipun. Jadi wakil direktur, di mana di sini dia menggunakan PC utama, dapat mengaksesnya hanya dengan memiliki username dan password yang digunakan di sini. Oke, kita masuk ke langkah percobaan dan pengujian. Jadi tadi sudah membuat skema jaringan, ya seperti gambar, kemudian konfigurasi IP dan subnetting di setiap PC dan kabel. Nah, yang kedua, kita coba pastikan jaringan dapat terhubung dengan masuk ke PC utama, lalu kita jalankan perintah ping spasi alamat IP pada command prompt. Jika perlu, kita semua akan ping semua alamat mulai dari DNS server, FTP dan mail server sampai 5 PC pegawai. Jadi seperti gambar di bawah ini ya. Kita masuk ke PC utama, ke command prompt, kita pingkan alamat DNS server. Kita tunggu sampai dia reply. Yang pertama biasanya request timeout karena harus mengetahui ARP-nya terlebih dahulu. Kemudian kita ping lagi yang ke FTP dan mail server. Yang pasti pertama pasti mengenali ARP dahulu, jadi mengenali IP dahulu, kemudian baru ke reply ya di sini. Kemudian kita ping 192, 168, 59, 131, mulai dari PC 1 ya. Ini kita kopikan. Ini nggak bisa ya. Kita ping lagi 192, 168, 59, 131. Nah, udah reply ya. Oh, karena sudah di reply, alat saja untuk PC 2 dan sampai 5 itu mestinya harusnya sama ya. Ini karena nggak bisa saya kopikan di sini. 135 lah, langsung aja. Nah, harusnya sih sudah ke reply semua ya. Harusnya kita sudah ke reply semua. Memastikan jaringan sudah. Kemudian kita atur DNS server. Jadi kita buka DNS servernya, kita buka service DNS, kemudian kita isikan name, type, dan addressnya. Yaitu di sini namanya sama seperti gambar di sini aja, mailspt.com dengan tipe A record. Addressnya yaitu di FTP dan mail server 334.34.34.6. Kita masuk ke DNS server, service DNS. Nah, ini jangan lupa untuk di on kan terlebih dahulu. Kemudian kita kasih nama mailspt.com, tipenya A record, addressnya yaitu 34.34.34.6. Kita add, kita save juga ya. Nih, berarti untuk DNS servernya sudah ke setting. Kemudian kita coba setting atur FTP dan email pada FTP dan mail server. Yang pertama, kita buka service ke FTP untuk mengatur FTP. Jadi untuk FTP ini ada 2, yaitu di pegawai dan juga wakil direktur, yang nantinya aksesnya juga berbeda. Kita buka dulu ya ke FTP. Nah, di sini kita gunakan terlebih dahulu wakil direktur dulu ya, wakil direktur dengan passwordnya OT 7745 seperti gambar tadi ya. Kita ikuti seperti gambar saja, 7745. Ini kurang besar ya, ini
745. Nah, ini aksesnya atau permissionnya itu semua. Jadi wakil direktur di sini itu diperbolehkan untuk write, read, delete, rename, dan list. Semua yang ada, semua data yang ada di FTP server. Kemudian kita gunakan lagi pegawai, ya, username pegawai. Di sini kita kasih Rani 900 passwordnya. Nah, di sini yang hanya dibolehkan itu adalah WNL. Jadi itu adalah cuma write, delete-nya tidak boleh, rename, dan list. Jadi kita add, nah, WNL di sini ya, save. Ini untuk pegawai. Jadi pegawai di sini dia tidak diperbolehkan untuk menghapus file yang ada di FTP server, dan juga dia tidak boleh mengunduh milik file yang ada di situ. Jadi dia hanya boleh mengupload, merename, ataupun melihat list yang ada di FTP server. Oke, kita ganti ke email. Nah, di email ini kita menggunakan domain name-nya itu yang ada di DNS server. Jadi DNS server tadi kan ada mailspt.com. Kita set dulu. Kemudian kita konfigurasikan ini user dan password yang masing-masing ada milik kita sendiri, yaitu ada keuangan, pajak, admin, dan juga wakil direktur itu sendiri. Jadi kita bisa membuat mail sendiri, yaitu dari perusahaan, dengan nama mail SPT ya, mailspt.com. Yang pertama ada user keuangan dengan passwordnya sini adalah 9987. Kita add. Kemudian ada bagian pajak, kita passwordnya 1334. Kita add. Kemudian ada admin, passwordnya 6543. Dan terakhir ada wakil direktur ya, wakil direktur dengan passwordnya 259. Oke, untuk menghindari kita lihat lagi DNS-nya. Harusnya di sini namanya mailspt.com ya. Oke, atur FTP dan email pada FTP dan mail server sudah. Seperti gambar ya, sudah sama. Lalu sebelum masuk ke percobaan, kita coba jalankan perintah nslook spasi mailku bukan mailku ya, ini ya. Ini mailspt.com ya. Seperti gambar di bawah. Jadi ini ya, nslook spasi mailspt.com. Itu terserah sih mau di PC mana saja. Kita coba di PC 3. Command prompt kita nslook up mailspt.com. Nah, sudah tersambung. Jadi di sini bahwa servernya itu ada di 444445 dengan nanti itu answernya yang akan menjawab, yaitu di FTP dan mail server 343436. Oke, di aman. Nah, pertama kita akan mencoba percobaan mail server. Jadi kita akan mencoba mengirimkan email dari bagian pajak, yaitu PC 3, kepada PC utama, yaitu miliknya wakil direktur. Jadi kita buka email dan konfigurasi aplikasi email mail client pada PC 3 seperti gambar di bawah. Lalu kita isikan konfigurasi mailnya. Jadi PC 3 kita masuk ke email. Nah, di sini buka ya. Kita tiru yang ada di sini, yaitu bagian namanya tuh bagian pajak, dengan email addressnya yaitu pajak@mailspt.com, dengan servernya mailspt.com, kemudian username-nya yang kita tadi ya, bagian pajak. Bentar, saya lupa passwordnya pada di bagian pajak.
1 2 3 4 ya, 2 3 4. Kita save. Kemudian di sini ada compose reply receive configure email. Jadi ini sama seperti kita menggunakan email seperti biasa ya. Untuk membuat email baru kita klik compose. Di sini ada to. Kita kirimkan ke wakil direktur @mailspt.com. Dengan subjeknya kita coba tulis laporan keuangan gitu aja ya, untuk percobaan. Kemudian isinya itu seperti ini. Kita copy saja dari sini ya. Oke. Jadi seperti ini kan, wakil direktur @mailspt.com, laporan keuangan subjeknya. Kemudian ini ya, kita coba kirim pesan dengan laporan seperti ini, tertanda bagian keuangan. Kita send. Nah, ini sudah ke send ya. Kemudian pada PC 1 atau ini ya, PC utama miliknya wakil direktur, kita konfigurasi aplikasi milik klien seperti pada PC 3. Kemudian kita klik receive untuk mengetahui email masuk dari PC 3. Jadi di PC utama seperti tadi di sini kita kasih nama wakil direktur dengan email addressnya wakil direktur @mailspt.com, username-nya wakil direktur dengan password 159. Oke, kita save. Nah, sama kan, ada compose reply receive. Nah, di sini nggak usah compose, kita receive failure. Jadi di sini mungkin konfigurasi emailnya ada yang salah. Nah, di your name ini kita nggak perlu pakai spasi. Kita save. Salah ya. Oh, di sini itu harusnya wakil direktur ya. Ya, jadi saya salah di sini. Ini kurangnya ya. Dia memang tidak ada tadi. Oke, kita coba lagi ya. Wakil direktur @mailspt.com, laporan keuangan. Sebenarnya laporan pajak ya, apa lah. Kita coba sini laporan hari ini. Kita coba ke PC utama, email ini sudah ya, save, receive. Nah, jadi di sini ini tadi salah ya, saya salah menggunakan user, jadi harusnya namanya wakil jadi wakil kan. Jadi di sini kelihatan bahwa desain di tanggal berapa, hari apa, tahun berapa, di jam berapa, menit berapa, detik berapa, kelihatan di sini. Jadi di sini bawah ada laporan keuangan masuk dari bagian pajak, yaitu di laporan hari ini. Ini bisa seperti email biasa, kita bisa mereply dengan kita kasih oke. Kita lihat di PC 3 di email save. Nah, di sini ada oke dari wakil direktur. Jadi bisa menggunakan email sendiri dengan servernya, yaitu mailspt.com, jadi milik perusahaan sendiri.
kemudian setelah kita coba mengirim pesannya selesai, kita coba selanjutnya, yaitu percobaan FTP server. Jadi di sini kita coba untuk mengakses FTP server ya, sebagai mengupload data ya. Jadi pada FTP server dapat dilihat di gambar langkah 4 bahwa ada 2 username, yakni milik wakil direktur dan milik pegawai. Di username wakil direktur mempunyai akses penuh dengan dapat menulis, mengupload, mengunduh, bahkan menghapus data yang tersimpan dalam server. Sedangkan untuk username pegawai hanya diberi akses mengupload dan melihat direktur saja. Setiap pegawai tidak diperbolehkan untuk menghapus data dalam server. Caranya kita coba hubungkan PC ke FTP server dengan buat koneksi. Perintahnya yaitu FTP spasi alamatnya yaitu 34.34.34.6, kemudian masukkan username dan password sesuai dengan aksesnya. Cobalah untuk mengupload, mengunduh, dan lain sebagainya dengan perintah-perintah berikut, seperti dir untuk melihat daftar dari file-file yang ada di FTP server, get untuk mengambil file atau download dari FTP server ke komputer lokal, put digunakan untuk mengupload data ke FTP server dari komputer kita ke komputer server, terus quit untuk mengakhiri dan memutuskan hubungan FTP dari komputer kita ke komputer server atau connection loss ya. Seperti gambar di sini bisa kita coba-coba ya. Pertama, saya lupa itu untuk FTP servernya wakil direktur itu di 7.5. Kita coba di wakil direktur ya. Kita coba di pegawai saja lah. Isi 2 kita buat text editor sebagai contoh ya. Kita buat contoh, ini contoh file yang akan diupload ke server FTP server. Kita kasih keterangan dari PC 3. Save, kita kasih nama di sini PC 3 ya, PC 3 file PC 2 ya, PC 2 di sini. Dari PC 2. Kita save, kita kasih file PC 2. Oke. Nah, di sini masuk command prompt, kita dir dulu di komputernya. Nah, di sini ada file PC2 ya. Di file PC2 ini kita akan mencoba untuk mengupload ke FTP server. Nah, karena dia adalah bagian pegawai, jadi nanti username dan passwordnya harus menggunakan pegawai. 34, 6. Nah, di sini kita kasih username-nya yaitu pegawai dengan passwordnya tadi ya. Nah, login. Ini sudah terlihat login. Ini kelihatan ya login. Di sini itu aksesnya itu bisa melihat apa saja sih yang ada di server ini, ya kan? Ada file apa saja yang terdapat di FTP server. Nah, di sini kita akan mencoba untuk mengupload yaitu dengan upload file dari PC kita tadi ya, file PC2.txt. Nah, ini transfer komplit ya. Kita dir lagi. Di sini file PC2-nya sudah masuk ke server. Nah, karena tidak diperbolehkan untuk menghapus ataupun mendownload file yang ada di sini. Jadi, ketika pegawai akan menghapus ya kita delete di sini. Itu tidak diperbolehkan karena tidak diberikan akses untuk di sini error karena tidak ada akses untuk menghapus. Ini tidak boleh untuk menghapus. Kemudian kita quit ya. Kita connection loss dulu. Nah, kita coba di PC 3. Nah, PC 5 ya. Kita coba di PC 5. Di sini kita coba untuk mengunduh file yang sudah di-upload sama PC 2 tadi. Itu juga tidak bisa karena
aksesnya itu tidak dibolehkan akses deny ya. 34. Nah, kita pakai user pegawai ya, pegawai, kasih passwordnya. Nah di sini dilihat bahwa file PC2 di sini ada kan. Nah kita coba lihat di sini file PC2.txt. Nah permission denied. Jadi emang tidak boleh untuk mengunduh karena itu file yang memang khusus. File itu adalah file untuk laporan ke wakil direktur. Jadi para pegawai, setiap pegawainya itu tidak diperbolehkan untuk mengunduh dari pegawai lain atau staff lainnya. Oke, di sini kita langsung quit saja. Kita coba di PC utama. Di sini command prompt kita coba hubungkan dengan FTP servernya. Nah, di sini username-nya kita menggunakan username wakil direktur. Dengan passwordnya tadi ya, Odi7745. Login. Nah, di sini wakil direktur bisa untuk mengunduh file yang ada di sini. Jadi berapapun besarnya itu kita bisa unduh dengan cara klik filenya apa. Nah, di sini udah terunduh. Kita X dulu ya, jangan di quit dulu. Kita lihat di text editor, file, open. Nah di sini udah ada file PC2. Di sini kelihatan bahwa ini contoh file yang akan diupload ke FTP server dari PC2. Jadi laporannya bisa kita, wakil direktur bisa mengunduh laporan dari setiap pegawai di melewati FTP dan mail server. Kita coba di command prompt tadi. Nah selain itu, wakil direktur juga bisa menghapus file yang ada di situ. Mungkin ada salah atau revisi, dia bisa menghapus file yang ada di sini. Jadi agar tidak membingungkan bahwa file itu harusnya tidak ada karena salah atau apa ya. Nah sukses. Di sini kita delete file PC2 tadi sudah hilang. Jadi dia akan mengatakan bahwa file itu salah atau apa. Jadi hanya wakil direktur aksesnya yang bisa untuk menghapus file yang berada di server ini. Nah gunanya ini ketika ada file-file yang berukuran lebih besar yang biasanya untuk email itu terlalu besar ya, bisa menggunakan FTP server ini. Oke, kita quit. Sudah selesai ya itu tadi untuk langkah dan percobaannya. Jadi di sini tujuan saya untuk menambahkan DNS server dan FTP mail server tadi untuk memudahkan koneksi antara pegawai di ruangan pegawai serta wakil direktur di ruangan wakil direktur, karena di PT Surya Bintang Timur ini meminta bahwa untuk semua laporan yang ada di pegawai harusnya akan diterima oleh wakil direktur, dan wakil direktur nanti yang akan menyerahkan laporan ke direktur utama. Jadi cukup sekian penjelasan saya tentang simulasi jaringan di perusahaan pelayaran PT Surya Bintang Timur ini. Jika ada salah kata ketika saya menjelaskan, saya mohon maaf, dan terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.